Maka ayat ini menjelaskan kepada kita disuruh untuk memakan dan memberikan hewan daging tersebut kepada orang fakir. Di ayat di sini Allah tidak membolehkan kita untuk menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, saya diminta oleh pengurus masjid untuk menyampaikan masalah udhiyah, masalah kurban. Ya, jadi minggu ini katanya diminta untuk menyampaikan masalah kurban, maka saya membahas tentang masalah kurban. Ya. Karena berhubung dekat dengan waktu Idul Adha sehingga pantas dibahas tentang masalah ini. Tentu ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat diagungkan di dalam syariat Islam. Ya. Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari syariat ibadah kurban ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an tentang masyru'iyah, tentang dianjurkannya setiap muslim untuk berkorban. Dan juga Nabi SAW beliau mencontohkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkorban. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahain, fara'aituhu wadi'an qadamah ala safahihima yusammi wa yukabbir fadabahuma biyadihi." Rawahul Bukhari. Kata Anas, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk yang warnanya putih kehitaman, dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di antara leher dan badan hewan tersebut, dan beliau menyebut nama Allah dan beliau bertakbir, dan Nabi pun menyembelih 2 kambing tersebut dengan tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka ayat Al-Quran dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya setiap muslim untuk berkorban. Apa itu udhiyah? Ya, kurban itu disebut dalam bahasa Arab dengan istilah al-udhiyah. Apa itu disebut dengan udhiyah? Apa itu udhiyah? Kata ulama, udhiyah itu adalah sebuah nama dari hewan yang disembelih pada hari nahar dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada ayamin nahar, hari-hari nahar. Hari-hari nahar itu yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi ijma' di kalangan para ulama tentang disyariatkannya seorang muslim berkorban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Taib. Apa hikmah? Kenapa kita disyariatkan berkorban?
Kenapa kita dianjurkan untuk berkurban? Apa hikmahnya? Pertama, hikmah yang pertama di sini kita ingin berpartisipasi dengan orang-orang yang sedang haji, karena pada saat itu orang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka bentuk keikutsertaan kita dalam bentuk ibadah bagi orang yang tidak bisa berhaji dengan dia berkurban. Makanya orang haji itu tidak disyariatkan dia, tidak disunnahkan dia berkurban. Yang berkurban adalah orang yang tidak haji. Maka dalam rangka keikutsertaan dalam beribadah bagi orang yang tidak mampu berhaji, maka dia ibadahnya apa? Dengan dia berkurban. Kemudian yang kedua di antara hikmah kenapa disyariatkan berkurban ini, hikmahnya adalah untuk menjadikan manusia pada hari itu tersebut bahagia. Bagi kaum muslimin yang memiliki kekurangan di dalam rezekinya, kekurangan di dalam pangannya, maka dengan adanya kurban menjadikan orang pada hari itu bahagia mendapatkan daging dari hewan kurban yang disembelih. Karena hari Id adalah hari yang bahagia. Jangan sampai pada hari Id tersebut ada orang kelaparan, ada orang yang tidak bisa makan. Maka disyariatkanlah ibadah kurban ini. Maka hikmah dari syariat ibadah kurban ini sangat banyak sekali. Di antara hikmah yang terbesar dari syariat ibadah kurban ini adalah bukti seorang muslim bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembelih hanya untuk Allah, tidak menyembelih untuk selainnya. Maka hikmah di sini adalah kita menunjukkan bagaimana seorang muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyembelih, karena menyembelih ini ibadah kepada Allah. Orang menyembelih ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa keutamaan orang berkurban? Ada tidak keutamaan orang berkurban? Maka para ulama mengatakan berkurban merupakan syiar, simbol dari agama Islam. Ya. Maka berkorban ini merupakan simbol dari simbol agama Islam. Maka ketika orang berkorban, maka sejatinya dia menampakkan pada manusia syiar dari syiarnya agama Islam. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang semua fadilah berkorban, semua hadisnya lemah. Semua hadis yang berbicara tentang fadilah kurban, semua hadisnya lemah. Tetapi ulama sepakat bahwasanya kurban ini merupakan simbol, lambang dari lambang agama Islam. Ya. Adapun syariat kurban sangat jelas di Al-Quran. Allah menyebutkan fasalli rabbika wanhar. Di hadis Nabi SAW. Adapun berkaitan khusus dengan fadilah secara khusus, maka hadis-hadis yang ada semuanya hadisnya lemah. Ya. Kemudian, apa hukum berkurban ini? Apa hukum berkurban ini? Terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang masalah hukum berkurban ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya berkurban ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kenapa? Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, sembahlah Allah, salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Di sini fi'lul amr, wanhar. Fi'lul amr itu artinya fi'il perintah. Kalau ada kata perintah di dalam bahasa Arab, maka itu menunjukkan sebuah kewajiban. Ya. Maka kata para ulama di sini perintah ini menunjukkan wajibnya berkorban. Sebagian ahlul ilm, sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Mereka tidak mengatakan wajib, tetapi ini adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rih wa adfarih." Kata Nabi SAW, jika kalian melihat bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia untuk tidak
mencukur rambutnya, dan tidak memotong kukunya. Hadis ini perkataan Nabi SAW, wa arada ahadukum, jika salah seorang dari kalian hendak ingin berkorban. Kata para ulama, perkataan ini menunjukkan tidak wajibnya berkorban. Kenapa? Karena Nabi mengaitkan kurban tersebut dengan kehendak seseorang. Kalau seandainya dia wajib, maka Nabi tidak mengaitkan dengan kehendak, harus berkorban. Oleh karena itu terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Secara dalil, pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah secara dalil lebih kuat ketimbang pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena ada di antara sahabat Nabi SAW yang tidak berkorban. Tetapi aib bagi orang yang memiliki harta, kelebihan harta, dia tidak berkorban. Kenapa? Karena ini merupakan syiar, ya, lambang agama Islam. Ya. Maka orang yang memiliki kelebihan harta disunnahkan dia untuk berkorban. Adapun orang yang tidak memiliki kelebihan harta, maka jangan dia memaksakan. Apakah boleh saya berhutang untuk berkorban, Ustaz? Saya tidak memiliki uang. Kemudian boleh tidak saya berhutang? Maka kalau seandainya Anda bisa membayar hutang tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya Anda tidak mampu membayar hutang akibat Anda berkorban, maka tidak disyariatkan Anda berkorban. Kenapa? Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Ya. Kadakawa antum mengatakan, afwan akhi, anak kadakawa bayar. Ya. Maka hukum membayar hutang itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan berkorban ini adalah sunnah. Maka wajib didahulukan. Dan utang itu bukan sesuatu yang sepele. Ya, sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Kemudian, kalau kita mengetahui hukum udhiyah ini, hukum kurban ini, terus hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Maka hewan yang dikorbankan itu adalah bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan setiap umat syariat penyembelihan agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari binatang ternak. Berkata Imam Ibn Katsir, yang dimaksudkan dengan bahimatul an'am di dalam ayat ini adalah, kata beliau, hiyal ibil wal baqar wal ghanam, yaitu onta, sapi, dan kambing. Maka binatang yang dikorbankan, yang disembelih untuk Idul Adha adalah 3 jenis binatang ini. Onta, sapi, dan kambing. Laki apa perempuan, Ustaz? Kedua-duanya boleh. Hendak laki kah, hendak binian kah, kada apa-apa. Ulun ketujuh lakian silahkan berkorban dengan hewan yang laki. Saya ketujuh wanita, maka silahkan berkorban dengan hewan wanita. Maka tidak ada masalah, baik dia laki-laki atau wanita, tidak mengapa. Kemudian, mana yang lebih afdal dari 3 hewan ini? Kita berkorban unta kah? Kita berkorban sapi kah? Atau kita berkorban kambing? Mana yang lebih afdal dari 3 hewan ini? Para ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan yang paling afdal adalah orang berkorban dengan unta. Yang kedua, kata mereka, kalau tidak ada unta, yang paling afdal adalah dengan sapi. Yang ketiga, kata mereka, kalau tidak ada sapi, maka dengan kambing. Dan ini pendapat para ulama, di antaranya madhab Imam Ahmad dan madhab Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Man raha fis sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanah." Kata Nabi SAW, barang siapa pergi solat Jumat di waktu yang pertama, seolah-olah dia berkorban dengan seekor onta. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, "Wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah." Dan barang siapa, kata Nabi SAW, pergi pada di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, pergi pada waktu ketiga, faka'annama qarraba kabshan,
seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Di sini Nabi SAW menjadikan orang yang datang di awal waktu di sholat Jumat, ya, di hari Jumat, maka Nabi umpamakan orang tersebut seolah-olah dia berkorban dengan seekor onta. Terlambat sedikit, terlambat datang di waktu kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan sapi. Terlambat di waktu ketiga, dia seolah-olah berkorban dengan kambing. Di sini Nabi menjadikan yang paling sempurna adalah onta. Ini menunjukkan onta lebih afdal daripada sapi. Kemudian sapi lebih afdal daripada kambing dan seterusnya. Maka kata para ulama, berkorban dengan onta atau tidak ada onta dengan sapi, maka itu lebih afdal ketimbang berkorban dengan kambing. Kemudian sebagian ulama juga berdalil dengan dalil akal. Kata mereka, semakin banyak dagingnya, ya, maka semakin bermanfaat bagi orang fakir. Kenapa? Karena biasanya sapi itu pasti lebih banyak daripada kambing. Ya, sapi itu dagingnya pasti lebih banyak daripada kambing, dan ini lebih bermanfaat bagi orang fakir. Kenapa? Karena akan banyak orang yang fakir mendapatkan daging ketimbang seseorang hanya berkorban dengan kambing. Maka kata para ulama di sini bermanfaat, lebih banyak manfaatnya kepada orang fakir. Sebagian ulama melihat bahwasanya yang paling afdal adalah dia berkorban dengan kambing. Dan ini pendapat Imam Malik. Ya, bahwasanya afdalnya dia berkorban dengan kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau berkorban dengan kambing. Dan Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali yang paling afdal. Kecuali yang paling afdal. Tetapi wallahu taala a'lam, kalau lihat dari sisi dalil, ya, bahwasanya pendapat yang mengatakan berkorban dengan onta atau dengan sapi, ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena perbuatan Nabi SAW ini tidak menunjukkan berkorban dengan kambing itu lebih afdal. Bisa jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada umatnya, ingin memudahkan kepada umatnya, maka Nabi mengambil paling terendah. Ya. Tidak ingin membebani umatnya. Dan berkorban dengan sapi dan onta itu sesuatu yang tidak wajib. Maka boleh dengan kambing. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan kepada umatnya. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan seseorang berkorban dengan sapi, maka insya Allah ini pendapat yang memiliki kekuatan. Kemudian, ya, kalau kita katakan boleh berkorban, ya, kalau kita katakan tadi binatang ternak itu ada 3, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kemudian, apa batasannya? Apakah boleh seseorang itu berkorban lebih dari satu orang pada satu hewan? Maka para ulama sepakat bahwasanya onta dan sapi itu bisa berkorban 7 orang. Ya, 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir, naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kata Jabir, dulu kami menyembelih pada tahun Hudaybiyah bersama Nabi SAW, maka kami menyembelih 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, maka 1 onta itu boleh 7 orang. 1 sapi juga boleh 7 orang. Adapun 1 ekor kambing itu hanya cukup 1 orang. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya uangnya tidak cukup? Saya ingin berkorban seekor kambing. Kambing naik bandar, ini harganya para 4 juta misalnya. Ya. Ulun bisi duit 2 juta aja. Kira pas waktu Idul Adha kambing ini harganya turun. Ya. Menunggu kambing mana yang gak ada payu, soalnya tetap aja si ini kada mau menjual. Kada mau menurunkan harganya. Harganya tetap 4 juta ke atas. Sedangkan ulun ini bisi duit cuma 2 juta. Kemudian ulun patungan. Boleh tidak saya patungan, kemudian saya beli seekor kambing? Patungan 2 orang misalnya. Maka jawabannya adalah ishtirak atau patungan, ya. Keikutsertaan dalam berkurban itu ada 2. Ada keikutsertaan
dalam berkurban itu dari sisi pahala. Dari sisi pahala. Maka keikutsertaan seseorang dari sisi pahala ini boleh untuk semua hewan. Sapi, onta, kambing. Maka kalau seandainya Anda berkorban seekor sapi misalnya, kemudian Anda niatkan dari seekor sapi tersebut, Anda niatkan untuk Anda dan keluarga Anda, maka boleh. Anda niatkan pahalanya untuk Anda dan keluarga Anda. Mereka ikut serta mendapatkan pahala dari kurban yang Anda kurbankan. Maka ini semua hewan boleh. Atau Anda menyembelih kambing, kemudian antum niatkan bahwasanya kambing tersebut untuk antum, untuk keluarga antum, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal, maka boleh. Maka boleh, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW beliau pernah menyembelih kambing beliau, kemudian Nabi SAW mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika Nabi menyembelih hewan kurban beliau mengatakan Bismillah, kemudian beliau berdoa, ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Di sini Nabi berkorban untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk umat beliau. Dan keluarga Nabi ada yang sudah meninggal, di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka sudah meninggal. Maka kata para ulama, keikutsertaan dalam pahala ini boleh. Kita mengikutsertakan untuk kita dan keluarga kita dari 3 jenis hewan ini. Onta, sapi, dan kambing. Tetapi kalau keikutsertaan yang kedua, ikut serta dalam kepemilikan. Ikut serta dalam kepemilikan. Maka ikut serta dalam kepemilikan ini itu kalau kambing hanya 1 orang. Kalau sapi dan onta cuma 7 orang, tidak boleh lebih. Maka kalau seandainya ada saudara Anda punya uang 2 juta, teman Anda punya uang 2 juta, maka tidak bisa kedua-duanya memiliki kambing ini. Terus gimana caranya Ustaz? Kada usah berkorban lah, behinipan kita. Maka caranya adalah salah satunya menghadiahkan. Maka dia hadiahkan kepada saudaranya, maka saudaranya yang dihadiahkan tersebut dialah yang berkorban. Maka dia yang memiliki hewan kurban tersebut. Ketika kita katakan dia yang memiliki hewan kurban tersebut, walaupun duitnya dari 2 orang, maka bagi dia nanti berlaku larangan. Nanti kita akan jelaskan. Maka yang memiliki hewan tersebut berlaku padanya larangan. Sehingga dengan ini kita jelas. Siapa yang berkorban, yang memiliki hewan kurban, maka dialah yang berlaku padanya larangan. Kada boleh mencukur, kada boleh memotong, maka dialah. Maka contoh yang lain. Misalnya seorang suami memberikan duit untuk istrinya atau datang ke Masjid Al-Faruq, datang seorang, ini aku berkorban asal biniku yang berkorban misalnya. Taib. Di sini yang memiliki hewan kurban siapa? Suaminya kah, apakah bininya? Maka kita katakan bininya. Kenapa? Karena suaminya ini pada hakikatnya dia memberikan hadiah kepada istrinya. Maka yang dilarang itu adalah istrinya, bukan suaminya. Maka pada saat di sini yang berkorban ini adalah sang istri. Maka yang disuruh nanti untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut adalah sang istri, bukan sang suami. Maka siapa yang memiliki hewan kurban, dialah yang berlaku padanya larangan. Atau Anda misalnya ada tetangga Anda miskin, kemudian Anda diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, kelebihan harta. Kemudian Anda membantu tetangga Anda yang miskin tersebut, Anda mengasih uang, pian hendak berkorbankah? Ayo ulun korbankan pian misalnya. Nah, kemudian Anda korbankan ke masjid, maka siapa yang berlaku larangan ini adalah yang pemilik hewan korban, bukan orang yang memberikan uang. Ya. Maka ini harus dipahami di sini. Kemudian, kalau orang tersebut berkorban, dia niatkan untuk saudaranya, maka dia yang berlaku hukum larangan tersebut. Ustadz, kalau seandainya
biasanya di masjid itu kolektif. Kalau kambing tidak ada masalah, biasanya harganya tetap. Harganya kalau kambing 3 juta ya 3 juta jarang ya orang meleset dari perkiraan kambing. Tapi biasanya sapi ini kadang-kadang ada semacam subsidi silang. Kadang misalnya di masjid ditetapkan 1 jiwa 2,5 juta. Maka kalau 7 jiwa kurang lebih sekitar 15 juta. Ya kan? Ternyata sapi yang dibeli ada yang 13 juta misalnya. Sapi yang dibeli ada yang harganya 17 juta misalnya. Ada yang 15 juta pas. Ini gimana? Apa boleh demikian? Seorang panitia membeli sapi yang berbeda-beda harganya. Ada 13 juta, ada 15 juta, 17 juta. Kalau sapinya di bawah patungan tadi nggak ada masalah. Ya, 13 juta, 14 juta nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau harga sapinya lebih dari patungan. Uang 2,5 juta, kalau dikumpulkan 7 orang, maka jumlahnya 15 juta. Dia beli sapi harganya 16 juta. Maka di sini yang patungan ini kurang 1 juta. Biasanya di sebagian masjid kadang-kadang pakai subsidi silang. Ya. Sapi yang murah menambali sapi yang larang. Ya, semacam itu. Ini gimana? Hukumnya boleh apa tidak? Jawabannya adalah tidak boleh kalau tidak izin. Ya. Maka bagi panitia tersebut ketika dia mensubsidi yang lebih, pertama dia izin kepada pemilik kurban tersebut. Misalnya ini sapi yang ke-5 misalnya. Sapi yang ke-5 harganya lebih dari 15 juta. Ya. Maka dia izin kepada pemilik kurban tersebut, afwan, uang pian semalam tuh kada cukup. Kebetulan harga sapi pian ini ganal, ulun belikan limosin. Misalnya. Kenapa pian belikan limosin? Ya. Misalnya sapi pian ini ganal, ya uang pian kada cukup. Ini ada subsidi, maukah pian menerima? Kalau orangnya bilang mau, tidak ada masalah. Berarti ini memberikan hadiah. Tapi kalau seandainya orangnya tidak mau, maka mereka membayar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak yang mengasih subsidi, pihak kurban yang lain. Maka maukah mereka mensubsidi? Maka harus dari awal itu dikasih tahu. Ya, harus dikasih tahu. Ya. Sehingga orang itu ketika dia menyembelih ketika dia berkorban betul-betul atas dasar ilmu. Bisa jadi orang berkorban itu dia pengen full, nggak mau disubsidi sapinya. Maka tidak boleh kita sebagai wakil untuk mensubsidi. Ya kalau seandainya pemilik ini tidak mau disubsidi dari atau dibantu dengan tambalan dari kurban yang lain. Maka ini diantara faidah yang kita jelaskan tadi bahwasanya istirak, keikutsertaan itu bisa dalam pahala dan bisa di dalam kepemilikan. Kemudian ya, apa saja syarat hewan kurban tersebut? Ya. Apa saja syarat hewan kurban tersebut yang boleh dikurbankan? Para ulama menjelaskan syarat yang pertama hewan kurban tersebut ya tentu adalah dari bahimatil an'am, dari hewan binatang ternak. Yang kita jelaskan tadi, sapi, onta, dan kambing. Ya. Kalau idangan pangki apa Ustaz? Masuk yang mana? Maka idangan masuk sapi. Maka jenis sapi, kerbau dan yang lain itu satu jenis. Ya, maka itu masuk dari jenis sapi. Ya. Kalau burung onta pang, kalau burung onta lain. Ya. Namanya aja sama, ya. Maka onta, sapi, ya, kambing, ya, domba, maka ini adalah kambing, domba dan semisalnya ini banyak sekali varian kambing ini. Kemudian jenisnya adalah bahimatul an'am. Kemudian yang kedua adalah cukup usianya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, la tadbahu illa musinnah, illa ayyasira alaikum, fatadbahu jaz'ah minad dha'an. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali dia sudah musinnah. Musinnah itu
usianya musinnah. Musinnah itu beda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Kalau onta dikatakan dia musinnah ketika usianya 5 tahun. Ya, onta itu kalau usia 5 tahun disebut musinnah. Adapun sapi dikatakan dia musinnah kalau usianya 2 tahun. Adapun kambing dia dikatakan musinnah ketika usianya 1 tahun. Dan adapun domba ketika usianya 6 bulan. Ini beda antara kambing dengan domba. Ustadz, ulun ada paham apa perbedaan kambing dan domba? Lihat di internet. Ya, atau betakun lawan tukang kambing, pasti pian akan dijelaskan perbedaan kambing dengan domba. Ya. Maka ya kalau kambing setahun, domba itu 6 bulan. Kemudian ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hewannya tersebut ya disembelih pada waktunya. Kapan waktu penyembelihan hewan tersebut? Dimulai tanggal 10 Zulhijjah setelah waktu sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jundub, kata Nabi SAW, "Man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum dia melaksanakan sholat, maka hendaklah dia ulangi kembali sembelihannya. Nah, kalau bisa duit banyak, alhamdulillah. Kalau kada bisa duit, kada kawa lagi. Ya, maka sembelihan yang disembelih itu dianggap adalah sembelihan biasa, bukan udhiyah. Dan juga berdasarkan hadis Bara bin Azib, kata Nabi SAW, "Inna awwalu ma nabda'u bi fi yaumina hadha an nusalliya summa narji'a fananhar man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabl fa innama walahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hal yang pertama kali yang kita lakukan pada hari ini, kita sholat. Kemudian kita kembali dan menyembelih, kata Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia sesuai dengan sunnahku. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu hanyalah daging yang dia sajikan untuk keluarganya. Dan itu tidak termasuk dari nusuk, dari ibadah kurban. Ya. Maka waktu menyembelihnya itu adalah ketika sudah selesai sholat. Pertanyaannya, Ustadz, waktu sholat yang mana dipakai? Bisa jadi Masjid Al-Faruq lebih dahulu tuntungnya. Bisa jadi Masjid Imam Syafi'i terlambat sedikit. Bisa jadi masjid ini berbeda. Ulun berkurban di Al-Faruq, sholatnya di Masjid Imam Syafi'i, yang mana ulun ambil? Ya. Sholat yang mana yang diambil? Maka kata para ulama, yang penting salah satu sholat sudah terselesai di salah satu masjid. Kalau di tempatnya ada sudah selesai di salah satu masjid sholat, walaupun bukan di tempat dia yang berkorban, yang penting di daerahnya tersebut sudah ada selesai sholat, walaupun di tempat dia belum selesai sholat, maka boleh disembelih hewan kurban tersebut. Ya, disembelih hewan kurban tersebut. Dan apa yang dimaksudkan selesai waktu sholat di sini? Selesai waktu sholat di sini adalah boleh disembelih walaupun khatibnya baru berkhutbah. Sehingga kata para ulama, yang jadi ibrah di sini, yang jadi acuan adalah selesai sholatnya, bukan selesai khutbahnya. Ya. Kalau ada orang misalnya sudah selesai sholat, kemudian dia nyembelih, khatibnya belum naik, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah kita mendengarkan khatib khutbah sampai selesai. Tapi kalau ada terjadi demikian, maka ini tidak mengapa. Karena Nabi SAW mengaitkan hukumnya dengan sholat, bukan dengan khutbah. Artinya kalau sudah selesai sholat, berarti sudah boleh hewan itu disembelih. Ya. Walaupun khutbahnya belum selesai. Maka waktunya dimulai ketika selesai sholat pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan berakhir waktunya sebelum terbenam matahari pada hari 13 Zulhijjah. Yaitu akhir dari hari tasyrik. Maka sebelum berakhir hari tasyrik, sebelum terbenam matahari, maka itu adalah akhir waktunya. Maka kalau sudah terbenam, maka sudah habis waktu kita untuk menyembelih. Sehingga pian itu boleh menyembelih tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, atau tanggal 13, yang penting sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 tersebut. Kemudian
Yang keempat, ya, syarat hewan kurban ini disembelih adalah as-salamatu minal uyub. Dia hewan kurban ini harus selamat dari aib. Ya. Harus selamat dari aib. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang aib-aib hewan kurban yang tidak boleh dijadikan untuk sembelihan. Di hadis Bara ibn Azib, Nabi pernah bersabda, kata Nabi sallam, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal arba'un la tajuz fil adahi, al-awra al-bayyin awruha, wal maridah al-bayyin marduha, wal arja bayyin dil'uha, wal adfa allati la tunqa." Kata Nabi SAW, ya, kata Bara bin Azib, Nabi SAW ya, berdiri ya, di antara kita dan beliau mengatakan 4 hal yang tidak boleh dikorbankan. Ya, 4 macam ini tidak boleh dikorbankan pada hewan kurban. Yang pertama kata Nabi SAW, al-awra al-bayyin awruha, yaitu hewannya picak. Ya, yang sangat jelas picaknya. Maksud picak di sini adalah dia betul-betul tidak melihat. Picak itu melihat sebelah, sebelahnya ada melihat. Itu picak namanya. Maka picaknya sangat jelas. Adapun kalau hewannya ya bisa melihat tetapi ada sesuatu di matanya tapi dia bisa melihat, maka ini boleh dikorbankan. Tetapi yang di sini adalah betul-betul dia picak tidak bisa melihat. Berarti kalau buta ya Ustaz, apalagi buta. Ya. Maka buta apalagi tidak boleh dikorbankan. Maka sesuatu yang lebih parah itu tidak boleh dikorbankan. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua adalah hewan yang sakit, benar-benar sakitnya. Sakit dimasukkan di sini adalah hewan tersebut ya, hewan yang hilang dagingnya. Ya. Yang menjadikan hewan tersebut benar-benar sakit. Ya. Ya, hewannya kurus ya, menjadi akibat penyakitnya sehingga dagingnya berkurang. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, ya, hewan yang pincang, ya, kakinya pincang, maka jelas kepincangannya, maka ini tidak boleh dikorbankan. Masuk pincang di sini apa? Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa berjalan. Kalau hewannya bisa berjalan, maka boleh dikorbankan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pincang yang betul-betul pincang yang inya kada kawa berjalan. Kalau dia masih bisa berjalan, maka dia ini kada boleh hewan ini dikorbankan. Karena Nabi SAW mengatakan betul-betul pincang. Kalau kakinya pun kadeda, ini kada boleh. Ya, hewannya kadeda sama sekali kakinya, maka ini tidak boleh tentunya. Ya. Kemudian karena Nabi yang keempat adalah hewan yang sama sekali kurus, tidak ada sumsumnya, kata Nabi SAW. Artinya hewan tersebut ya tidak ada dagingnya sama sekali, ya, bahkan tidak ada sumsum tulang belakangnya. Ya. Maka hewan semacam ini tidak boleh dikorbankan. Bukan berarti sapi kurus kada boleh dikorbankan, bukan. Tetapi ini adalah sapi yang dagingnya berkurang akibat penyakit. Dagingnya berkurang akibat penyakit sehingga rusak. Atau dagingnya rusak akibat penyakit. Ada penyakit yang menimpa hewan tersebut, akhirnya dagingnya rusak. Ya, seperti kudis dan semisalnya. Nah, sehingga merusak daging hewan tersebut. Sehingga berat sapi itu turun drastis. Ya, dagingnya turun drastis. Akhirnya kus kering sapinya. Ya, maka ini juga tidak boleh dikorbankan. Maka 4 sifat ini ulama sepakat. Tidak boleh seseorang berkorban dengan 4 kriteria hewan semacam ini. Baik itu terjadi pada onta, sapi, ataukah dengan kambing. Ada beberapa sifat yang dipersisikan oleh para ulama terjadi khilaf. Di antaranya misalnya hewan yang telinganya terputus. Ya, boleh tidak dikorbankan. Sebagian ahlul ilm kalau seandainya terputusnya kurang dari separuh, ya, maka tidak apa-apa dikorbankan. Tapi kalau sudah separuh, ya, atau lebih dari separuh, maka tidak boleh dikorbankan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Atau hewan yang patah tanduknya,
Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dikorbankan, sebagian lain mengatakan boleh. Ya. Ada juga ulama sepakat, hewan yang tidak boleh dikorbankan, misalnya hewannya ompong, sapinya kedada giginya, giginya ramuk berataan misalnya. Boleh tidak dikorbankan? Maka sebagian ahlu ilm, hampir para ulama sepakat mengatakan tidak boleh dikorbankan. Karena ini aib di dalam hewan korban. Kemudian apa yang disunnahkan ketika kita berkorban? Apa saja yang disunnahkan ketika seorang itu berkorban? Maka disunnahkan, pertama, seseorang itu berkorban hendaklah pengorban ini mencari sapi yang terbaik atau hewan yang terbaik. Hewannya gemuk, banyak dagingnya. Semakin hewan itu banyak dagingnya, semakin hewan itu bagus untuk dikorbankan. Kemudian yang kedua adalah disunnahkan bagi yang berkorban ini dialah yang menyembelihnya. Sebagaimana Nabi SAW beliau yang menyembelih. Kalau seandainya tidak bisa, maka boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Dan disunnahkan juga kalau seandainya dia tidak bisa menyembelih, maka dia boleh dia wakilkan dan disunnahkan dia hadir melihat hewan yang dia sembelih, hewan yang dia korbankan tersebut. Kalau tidak bisa dia wakilkan ke orang lain. Kemudian ketika disembelih disunnahkan, ya, seorang menyembelih tersebut bertakbir. Dia mengatakan Allahu Akbar. Kemudian para ulama berselisih. Apakah wajib hewan kurban tersebut ketika kita menyembelih hewan menyebut bismillah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya menyebut, ya, bismillah ini hukumnya wajib ketika menyembelih. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkursmallahi alaihi wa innahu lafisq." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan menyembelih dengan menyebut bismillah itu hukumnya wajib. Kalau seandainya lupa penyembelih tersebut menyebut bismillah, maka kalau lupanya, ya artinya tidak sengaja, maka insya Allah tidak mengapa, dimaafkan. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innallaha tazawada an ummati al-khata' wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatku, ya, terhadap segala sesuatu yang disebabkan akibat salah, keliru dan kelupaan. Maka kata para ulama, jika seandainya dia lupa membaca bismillah ketika menyembelih, maka insya Allah boleh kita memakan sembelihan tersebut. Sebagian ahlu ilmu lagi mengatakan, dan ini mazhab Syafi'i, bahwasanya menyembelih itu, menyebut bismillah itu hukumnya sunnah. Menyebut bismillah itu hukumnya sunnah. Berdasarkan apa? Berdasarkan juga firman Allah dalam Al-Quran, kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Kata Allah, sungguhnya sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ini menunjukkan orang ahlul kitab dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, tetapi Allah halalkan sembelihannya. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya menyebut bismillah itu hukumnya sunnah. Tetapi untuk hati-hati hendaknya seseorang ketika dia menyembelih hendaknya dia menyebut bismillah. Dia mengatakan bismillah wallahu akbar. Maka dia menyebutkan demikian. Kemudian afwan, ini adzan kah belum? Cabut rambutnya, mencabut bulu ketiaknya, maka tidak boleh. Ustadz, ulunnya ada pang niat korban tapi duitnya belum ulun bayar. Karena ulun bayar tanggal 7. Apakah boleh dari tanggal 1 sebelum tanggal 7 itu saya memotong rambut, ya? Saya ada niat korban tapi duitnya belum saya serahkan. Maka semenjak antum berniat di tanggal 1 itu, walaupun uangnya belum diserahkan, walaupun hewannya belum dibeli, maka sudah tidak boleh. Maka sudah tidak boleh. Ya, maka semenjak dia berniat di tanggal 1 tersebut untuk berkorban, walaupun hewannya belum dibeli, maka tidak boleh dia mencabut atau mengambil bagian dari tubuhnya. Kemudian yang kedua, yang dilarang juga bagi orang yang berkorban, tentu ya yang dilarang ini mengambil ini adalah yang memiliki hewan korban, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, yang dilarang pula orang yang sedang berkorban ini adalah menjual hasil kurbannya. Maka si ini kebetulan ahli jual beli,
Pas berkorban pun, oh kayaknya nih kalau dijual dagingnya bisa untung aku ini. Ya, maka tidak boleh dia jual hasil dari kurbannya. Ya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari kurban kalian, dari sembelihan kalian, dan berikanlah makan kepada orang fakir. Ya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita disuruh untuk memakan dan memberikan hewan daging tersebut kepada orang fakir. Di ayat di sini Allah tidak membolehkan kita untuk menjualnya. Maka tidak boleh seseorang yang berkurban menjual dagingnya ataupun menjual kulitnya. Oleh karena itu, menjual kulit kurban atau menjual kepala sapi dan semisalnya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dijual belikan. Ya. Maka kalau seandainya, terus kulitnya seperti apa Ustaz? Dihadiahkan. Bisa Anda hadiahkan kepada panti asuhan. Nanti silahkan ya, yang menerima hadiah tersebut kalau ingin dia jual silahkan. Ya. Yang penting yang menjual ini bukan orang yang berkorban. Yang menjual ini adalah orang yang menerima hadiah, boleh dia menjual. Kemudian yang ketiga, dilarang pula orang berkorban ini mengasih tukang jagal dari hasil kurban tersebut. Dia kasih tukang jagal dari kurban tersebut ya sebagai upahnya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh Anda kasih tukang jagal itu sebagai upah dari hasil jerih payah dia memotong ya sapi-sapi tersebut. Ya. Maka tidak boleh dikasih daging tersebut dalam bentuk upah. Tapi kalau seandainya dikasih dalam bentuk hadiah, maka tidak ada masalah. Kita kasihnya dalam bentuk hadiah, menghadiahkan, bukan bentuk upah. Adapun upahnya diambilkan dari operasional, ya, dari operasional masjid, dari operasional yayasan, maka tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh dikasih kalau kita niatkan dalam bentuk upah. Upahnya 1 juta dikasih daging, berarti dikurangi dagingnya 2 kilo dapat berarti 300.000, 700.000 aja upahnya. Ya, maka ini tidak boleh kalau dalam bentuk upah. Tapi kalau dalam bentuk hadiah, maka ini boleh. Ya, boleh dikasih tukang jaga tersebut dalam bentuk hadiah. Apa dalilnya tidak boleh? Yaitu sabda Nabi SAW ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Amarani Rasulullah SAW an aquma ala batnih ala butnihi wa an uqsima juludaha wa jalalaha wa alla u'tiyal jazzar minha syai'a." Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW menyuruhku untuk menyembelih hewan kurbannya dan membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, ya, dan aku diperintahkan agar tidak mengasihkan sama sekali tukang jagal ya dari kurban tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini sangat jelas, tidak boleh tukang jagal itu menerima upah dari kurban. Kemudian yang keempat, ya, larangan yang keempat adalah dilarang pula orang yang berkurban tersebut mengambil manfaat dari kurbannya tersebut seperti ditunggangi, disewakan, ya, kebetulan dia nukar sapi, ya, dari awal Zulqa'dah sudah nukar sapi sidin 10 ikung. Kemudian disewakan sidin, ya, biar kembali modal misalnya. Maka ini tidak boleh. Atau dia nukar sapi kemudian dia perah susu sapi tersebut. Kebetulan sapinya ada susunya, kemudian diperah susunya, diminum, ini juga tidak boleh. Maka manfaat itu tidak boleh diambil oleh si penyembelih ya, atau si orang yang berkorban. Terus gimana Ustadz? Dia hadiahkan. Ada manfaatnya, dia hadiahkan. Misalnya susu, ada susunya, maka Anda hadiahkan susu tersebut. Bukan Anda yang meminumnya. Kecuali hewan itu sudah disembelih, maka tidak mengapa seseorang mengambil manfaat dari hewan tersebut, yaitu boleh yang berkorban ini mengambil manfaat kalau sudah hewannya sudah disembelih, yaitu dengan mengambil dagingnya, memakan dagingnya. Maka ini larangan bagi orang-orang yang sedang berkorban. Kemudian, apakah boleh bagi orang yang berkorban tersebut dia mengambil daging dari kurban tersebut? Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Orang yang berkurban mengambil daging dari kurban tersebut. Adakah batasannya? Tidak ada batasannya. Boleh dia mengambil 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Si ikungan pengset diambil, boleh juga. Tetapi ini menghilangkan ya dari tujuan berkorban. Artinya tidak ada batasan. Afdalnya adalah dia mengambil sebahagian, mengambil dari daging tersebut untuk dia makan, dan sisanya dia sedekah
sedekahkan, dia bagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Taib. Apakah daging kurban ini boleh dikasihkan kepada orang kaya? Boleh, tidak ada masalah. Orang yang menerima daging kurban ini tidak harus orang fakir. Boleh orang kaya pun menerima daging kurban. Taib. Permasalahan terakhir dari permasalahan kurban ini adalah permasalahan bahwasanya kalau seandainya bertepatan dengan kurban dan akikahan, boleh tidak digabungkan antara kurban dengan akikah. Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, pendapat yang paling kuat, masalah ini masalah khilaf, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh digabungkan antara kurban dengan akikah. Karena masing-masing memiliki sebab. Akikah sebabnya adalah kelahiran anak, sedangkan kurban adalah sebabnya adalah kita masuk pada tanggal hari raya Idul Adha. Maka masing-masing memiliki sebab, maka tidak boleh digabungkan. Maka afdalnya adalah seseorang kalau seandainya dia tidak memiliki harta yang lebih, cuma antara akikah dengan kurban mana yang didahulukan, maka didahulukan kurban dulu. Kenapa? Karena akikah waktunya muassa, waktunya diluaskan. Sedangkan kurban cuma tanggal 10, 11, 12, 13. Adapun akikah kalau tidak bisa minggu dudinya. Kalau nggak bisa minggu dudinya. Ustadz, kalau ulun berkorban mungkin akikah selama-lamanya ada kawal lagi. Misalnya. Karena ini duitnya sudah mengumpulkan mulai bahari. Maka kalau semacam itu keadaannya, dia punya uang pas-pasan, kalau seandainya berkorban akikah tidak mungkin selama-lamanya, atau akan susah dia melakukan akikah, maka akikah. Tapi kalau seandainya dia bisa nanti mengumpulkan mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, dapat terkumpul duitnya, maka berkorban, kemudian dia berakikah. Ya, tapi kalau seandainya uang tidak bisa dikumpulkan, maka didahulukan akikah. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Okay. Kenapa? Ya. Setahu saya tidak ada masalah ini yang mengingkari, wallahu taala alam. Setahu saya ya para ulama membolehkan seseorang berkorban untuk dia dan orang tuanya yang sudah meninggal atau keluarganya yang sudah meninggal. Sebagaimana Nabi tadi berkorban untuk beliau dan keluarga beliau. Wa ali Muhammad, di antara keluarga Nabi itu ada Khadijah. Tetapi kata para ulama afdalnya adalah dimasukkan yang meninggal itu dengan keluarga yang hidup. Ya, jadi ketika dia berkorban untuk yang hidup dan meninggal, ya, tidak mengkhususkan meninggal saja. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tetapi sebetulnya tidak mengapa seseorang berkorban ya untuk dirinya walaupun dia mengkhususkan untuk orang meninggal, tidak mengapa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi afdalnya emang disertakan dengan yang hidup, ya keluarga yang hidup. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Oke. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau dia dari 7 orang tersebut dia meniatkan dari kurban dan akikah, atau dia mengatakan ini adalah 6 jiwa untuk daging kurban, 1 jiwanya untuk akikah, maksudnya gitu ya. 6 jiwa. Apakah sah atau boleh? Bagi dia yang mengatakan akikah dengan kurban itu tidak boleh digabungkan, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh ya. Tidak boleh. Maka daging yang dia anukan tersebut bukan daging kurban. Ya. Maka dia harus meniatkan bahwasanya itu adalah daging kurban. Ya, bukan daging akikah. Taib, yang lain ada? Ya. Ya. Tidak harus. Orang yang berkorban tidak harus melihat proses penyembelihan. Tapi sunnahnya dia melihat ketika disembelih hewan kurbannya. Tidak mengharuskan. Makanya Nabi SAW menyembelih dengan sendirinya. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa disunnahkan menghadiri melihat hewan yang disembelih. Hewan dia. Sapi dia sapi yang keberapa. Misalnya sapi kelima, maka dia melihat sapi dia. Tapi tidak harus. Boleh Anda wakilkan. Kalau seandainya Anda tidak bisa datang, boleh Anda wakilkan kepada siapa, misalnya penitia, tolonglah antum lihati sapi saya yang disembelih. Ya, maka boleh. Bagi orang tersebut tidak mampu berhadir dan tidak wajib. Wallahu taala alam. Baik, silakan.
Enggak, jadi bisa dengan cara seseorang memberikan hadiah ini ke panti asuhan, kemudian bisa nanti dijual di tempat kurban tersebut, kemudian uangnya untuk panti asuhan. Panitia di sini adalah sebagai wakil dari panti asuhan. Dia sudah mengasihkan itu ke panti asuhan, maka nanti panti asuhan bisa jadi nanti mewakilkan kepada panitia tersebut kembali untuk dijual dan uangnya dikasihkan kepada panti asuhan. Yang jelas di sini bukan panitia yang menjual, ya, tetapi yang menjual ini adalah pihak dari panti asuhan tersebut atau anak yatim tersebut. Taib. Ada lagi yang lain? Ini namanya berkorban itu yang penting dia punya kelapangan untuk berkorban. Kalau seandainya tidak memiliki kelapangan maka tidak wajib. Adapun itu kaidah orang tidak dikatakan fakir. Belum tentu orang itu tidak fakir bisa berkorban, belum tentu. Bisa jadi orang itu tidak fakir tapi dia tidak bisa berkorban, ya. Karena bisa jadi orang bisa menafkahi keluarganya setahun, ya. Belum tentu dia bisa berkorban. Yang penting dia memiliki kelebihan harta yang memungkinkan dia untuk berkorban. Kalau dia punya keluasan harta dalam berkorban maka berkorban. Taib. Ada lagi yang lain? Nggih, situ nanti. Kenapa Pak Akad? Oh, diserah terimakan gitulah. Enggak. Kalau sah ya sah, tidak ada masalah. Tetapi apakah itu dianjurkan atau tidak, maka sebetulnya niat itu tidak perlu dilafazkan. Dia karena kurban itu bukan jual beli, tukarlah jualah tidak. Maka panitia itu sebagai wakil dari orang berkorban. Maka tidak berakad demikian tidak mengapa, ya, karena tidak dianjurkan demikian. Ya, tidak dianjurkan demikian. Karena niat itu letaknya di dalam hati, ya, sehingga tidak perlu diucapkan. Maka kalau ditanyakan sah ya sah, ya. Tetapi apakah itu dianjurkan? Tidak dianjurkan demikian. Wallahu taala alam. Baik. Iya, kalau seandainya dapat bonus dari penjual satu, ya, maka antum ini adalah wakil dari orang berkorban. Maka untuk siapa ya intifat tersebut? Maka sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya ketika dia ya sapi tersebut tidak boleh kita mengambil manfaatnya. Maka ketika kita beli kemudian dapat manfaat, maka manfaat itu tidak boleh digunakan oleh orang yang berkorban. Sedangkan panitia itu adalah wakil dari orang berkorban. Maka manfaat itu harus dihadiahkan lagi ke orang yang bukan berkorban. Ya. Maka bisa jadi Anda membeli sapi 20 ekor dapat hadiah satu, maka korbankan sapi yang 1 ekor tersebut. Terserah siapa hendak diniatkan siapa. Kalau orang berkorban niatkan asan anak ulun, berarti anaknya itu yang memegang sapi tersebut. Ya, maka terserah diniatkan ke siapa. Tergantung kesepakatan. Ya. Baik, saya jawab ini pertanyaan ini banyak. Barakallahu fiik Ustaz, ana ingin bertanya bagaimana hukum kurban di mana untuk uang untuk biaya kurban diberikan dari orang tua yang berpenghasilan sebagai penjual alat musik. Boleh tidak? Maka kalau seandainya dia bisa berkurban dengan sendiri tentu itu lebih baik. Tapi kalau semacam ini gimana kasusnya, boleh apa tidak? Boleh saja. Kenapa? Karena ini bentuknya hadiah. Dia memberikan hadiah. Ya, adapun usaha dia menjual semacam itu urusan dia. Ketika dia berikan kepada anaknya dalam bentuk hadiah maka menjadi halal. Karena dia bentuknya hadiah sebagaimana Nabi SAW diberikan oleh Barirah dari sedekah. Barirah dikasih orang dalam bentuk sedekah daging. Kemudian Nabi tidak boleh makan sedekah. Nabi dan keluarga beliau tidak boleh makan harta sedekah, makan harta zakat tidak boleh. Nabi dan keturunan beliau. Maka Barirah ya dikasih sedekah daging. Kemudian Barirah mengasihkan kepada Aisyah dalam bentuk hadiah dan dimakan oleh Nabi SAW. Maka ketika berubah bentuknya maka boleh. Ya, maka dalam kondisi semacam ini insya Allah tidak mengapa. Taib. Assalamualaikum Ustaz, bertanya di luar tema. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam hati, dalam sujud saat sholat berjamaah maupun sendiri? Boleh. Bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab, boleh dia berdoa dengan bahasanya. Tapi bagi dia bisa berbahasa Arab, maka dia berdoa dengan bahasa Arab.
Kemudian izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya berkorban bergiliran atas namanya? Misalnya tahun ini atas nama anak, kemudian tahun depannya atas nama cucu. Syukuran. Boleh, tidak mengapa. Ya, tahun ini dia berkorban atas nama anaknya yang ini. Besoknya dia korbankan atas nama cucunya, maka tidak mengapa. Baik, barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya. Di kantor kami mengadakan kurban sapi patungan 7 orang. Salah satu orangnya beragama Nasrani. Bagaimana hukumnya Ustaz? Maka orang Nasrani ya tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak diterima taqarrubnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sah kalau dia berkorban. Kemudian Ustadz, apakah boleh misalnya pada saat sapi sudah diantar ke masjid lalu ketika diturunkan terjadi insiden yang mengakibatkan kakinya pincang, apakah sapinya harus kita ganti? Ya, harus diganti. Kalau pincangnya kadakawa berjalan lagi, sapinya kadakawa berjalan duduk aja, ya kalau berjalan tuh kadakawa, maka harus diganti. Harus diganti. Maka ini yang mengganti ini adalah kalau saat ketika diturunkan oleh pihak yang punya sapi, maka yang punya sapi mengganti. Ya, itu risiko mereka. Maka ganti dengan sapi yang baik. Kemudian Ustadz, kalau untuk hewan akikah apakah sama syaratnya dengan kurban? Misalnya ada cacat telinga dan patah tanduknya, apakah masih boleh? Jazakumullah khairan. Kurban dan akikah sama, ya, sama syarat-syaratnya, jenis-jenis hewannya, kecuali jenis hewannya. Kalau akikah cuma kambing. Adapun kurban itu boleh onta, boleh sapi dan boleh kambing. Tetapi syarat-syaratnya sama, ya, yang sebagai tadi 4 tadi harus dihindari. Adapun patah tanduknya sebagaimana saya jelaskan terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Ya, adapun cacat telinga, ya, kalau sebagian ulama mengatakan kalau telinganya terpotong cuma sebagian, sebagiannya masih utuh, bahkan sebagian besar masih utuh, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Bolehkah sebagian daging kurban dimasak untuk makan panitia kurban? Ya, dibikin sate misalnya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Berapa batasannya? Kan ada batasannya. Ya, mau dia sate banyak-banyak tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa, ya. Karena yang panitia kurban itu sama seperti orang yang berkorban. Maka pada hakikatnya orang berkorban itu dia menyerahkan kepada panitia kurban, hendak ikam bagikan kemanakah? Hendak ikam makan, silahkan. Ya. Maka boleh panitia kurban tersebut dia memakan daging kurban. Karena panitia kurban itu bukan seorang seperti tukang jagal, bukan. Dia adalah wakil dari orang yang berkorban. Maka orang yang berkorban itu boleh dia memakan daging kurban. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup. Terakhir saya. Iya. Kalau yang lain maksud? Iya. Pertama, ya, semuanya tidak boleh diambil bagian tubuhnya, entah itu bulu ketiak, rambut dan cukur kumis. Kenapa tidak boleh? Karena pertama, karena kita ingin mengikut sertakan dengan seperti orang ibadah haji. Karena orang ibadah haji, ya, pada saat itu mereka juga diharamkan untuk mencabut bulu ketiak mereka, ya, karena ketika mereka berihram pada hari tarwiyah tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari tubuh mereka. Maka di sini ada kesamaan. Makanya tadi di antara hikmah haji itu apa? Adanya ikut kesertaan partisipasi orang yang tidak haji dengan orang yang haji, yaitu orang haji itu dia bentuk takarrubnya kepada Allah adalah dengan dia berhaji. Bagi orang yang tidak bisa berhaji, bentuk takarrubnya dengan apa? Dengan berkurban. Kemudian yang kedua di sini, ya, sebagaimana diharamkan orang berhaji ketika dia berhaji, ketika dia pakai ihram mengambil sesuatu dari tubuhnya, seperti itu pula orang yang berkorban diharamkan dia mengambil sesuatu dari tubuhnya. Itu hikmahnya. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan qafat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.